Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putrandi Pratama dengan NIM akhir 123. Di sini saya akan menjelaskan tutorial membuat peta kebakaran hutan. Sebelumnya di sini sudah ada bahan dan hasil pengolahan data yang saya lakukan. Di sini saya akan menjelaskan langkah satu persatu untuk mendapatkan semua data ini. Saya menggunakan cara ini untuk menghindari not responding atau crash pada aplikasi ArcGIS saya. Oke, yang pertama, kita masukkan bahan-bahan yang dibutuhkan, yaitu ada peta LST, SHP sungai, SHP jalan, band 5 dan band 7 dari Landsat 8. Tentunya kedua band tersebut sudah dilakukan koreksi radiometrik. Yang pertama, kita masukkan band 5 dan band 7 yang sudah dilakukan koreksi geometrik dan sistem koordinatnya sudah disesuaikan. Kemudian kita langsung saja mencari normalized band ratio atau menghitung jejak kebakaran. Itu bisa dilakukan dengan cara masuk ke raster kalkulator, klik ini, kemudian cara menghitungnya adalah band 5, buka kurung band 5, dikurangi band 7, tutup kurung, dibagi band 5, ditambah band 7. Maaf, ditambah band 5, tambah band 7, tutup kurung. Kemudian hasilnya kita dapat ubah menjadi NBR atau Normalized Band Ratio. Hasil dari pengolahan ini adalah sebagai berikut. Ini adalah hasil dari pengolahan Normalized Band Ratio. Kemudian kita melakukan klasifikasi terhadap Normalized Band Ratio atau NBR. Dapat masuk ke tools Reclassify. Kemudian kita masukkan NBR-nya. Kita klasifikasi. Ini pilih yang equal interval. Kemudian yang kelasnya 5. Kemudian klik OK. Pada new values, kita ubah urutannya. Jadi yang paling rendah itu nilainya paling tinggi dan yang paling tinggi nilainya paling rendah. Jadi di sini kita kasih nilai 5, di sini 4, ini 3, di sini 2, dan di sini 1. Setelah itu kita ubah namanya. Di sini kita menggunakan reclass NBR. Kemudian kita klik OK. Hasil dari pengolahan klasifikasi ini adalah sebagai berikut. Kelas NBR. Ini adalah hasil klasifikasi dari Normalized Band Ratio. Kemudian kita melakukan reclass pada peta LST yang sudah kita punya. Ini adalah peta LST atau Land Surface Temperature. Kemudian kita lakukan klasifikasi. Masukkan peta LST-nya. Kita klasifikasi menjadi 5. Kemudian kita sesuaikan. Break value-nya. Oke. Kemudian kita sesuaikan break value-nya. Maaf. 20. 5. Klik OK. Kemudian kita ubah namanya sesuai yang kita inginkan. Kemudian klik OK. Hasil dari klasifikasi LST adalah sebagai berikut. Adalah hasil dari klasifikasi Land Surface Temperature. Setelah itu, kita mengukur jarak secara tegak lurus dari Kabupaten Karanganyar. Oke, secara tegak lurus, kita ukur dari sini sampai sini, 60 km. Kemudian dari sini sampai sini.
Kita ukur yang kecil ini 2 km. Karena hasilnya 3 km, kita buffer dengan kelas 500, 1000, 1500, 2000, dan 2500. Setelah itu kita melakukan buffer pada sungai dengan cara masuk ke rule, dengan cara masuk ke tools multiple ring buffer. Multiple ring buffer. Kita masukkan sungai, SHP dari sungai. Kemudian pada distance kita masukkan 500, 1000, 1500, 2000, dan 2500. Kemudian pada buffer unit kita masukkan meters. Kemudian di sini kita dapat menentukan output file yang kita inginkan. Bisa menggantinya dengan sungai buffer. Jika ingin mengubah tempat file, kita bisa mengklik ini dan kita menentukan di mana kita ingin menyimpan file tersebut. Kemudian hasil dari pengolahan ini adalah sebagai berikut. Kita buka sungai buffer. Ini adalah hasil buffer dari sungai yang barusan kita lakukan. Setelah itu kita melakukan buffer. Selain itu kita melakukan buffer pada jalan dengan cara sama seperti tadi, masuk ke multiple ring buffer, kita masukkan jalan, kita tentukan nama file yang kita inginkan, jalan buffer. Untuk distance-nya sama seperti sungai tadi, kita masukkan 500, 1000, 1500, 2000, dan 2500. Yaitu buffer unit kita masukkan meters. Ini kita klik OK. Hasil dari pengolahan ini adalah sebagai berikut. Ini adalah hasil dari buffer jalan. Kemudian setelah itu kita ubah data poligon dari buffer jalan dan buffer sungai menjadi data raster dengan cara masuk tools polygon to raster. Polygon to raster, kita masukkan raster dari sungai. Ini distance, masukkan distance, habis itu kita atur penamanya seperti ini. Hasil dari pengolahan langkah ini adalah sebagai berikut. Ini adalah hasil dari ini. Ya, ini adalah data raster dari buffer sungai. Kemudian kita juga mengubah data poligon jalan buffer menjadi data raster. Sama seperti tadi, poligon raster, masukkan jalan yang habis ini diganti ke distance, kita ubah namanya seperti ini. Kemudian oke, hasil dari pengolahan ini adalah sebagai berikut. Ini adalah hasil dari raster jalan ini. Kemudian setelah diubah menjadi data raster, kita lakukan reclass pada jalan dan sungai.
dengan masuk ke tools reclassify. Classify spatial analysis tool, ya benar. Kemudian kita masukkan jalan, data raster dari jalan. Pada new values, di sini angkanya kita balik. Jadi 5, 4, 4, 3, 2, 1, 2, 2, 1. Mengapa kita balik? Karena jika suatu daerah semakin dekat dengan jalan, maka daerah tersebut tingkat kerawanan terjadi kebakaran hutannya semakin tinggi. Entah itu dari ulah manusia seperti putung rokok yang dibuang sembarangan, atau dari kegiatan lainnya. Jadi semakin dekat dengan jalan, maka nilainya semakin tinggi. Ini kita ubah namanya jadi reclass jalan. Kemudian hasil dari klasifikasi ini adalah sebagai berikut. Reclass jalan sebagai berikut. Sudah dibagi menjadi 5 kelas. Kemudian setelah itu kita reclassify juga, kita klasifikasi pada data raster dari sungai. Di sini kita biarkan saja new values-nya, jadi yang di 0 sampai 500 adalah 1, 1002, 1503, 2004, dan 2505. Kenapa seperti ini? Karena jika suatu daerah semakin dekat dengan sungai, maka tingkat kerawanan terjadi kebakaran hutannya semakin kecil pula. Jadi semakin dekat, tingkat kerawanan semakin kecil. Makanya di sini nilainya 1. Ini kita bisa mengubah namanya jadi kelas sungai. Kemudian kita klik OK. Hasil dari pengolahan ini adalah sebagai berikut. Kelas sungai. Setelah itu kita masuk ke web dari 8, yaitu cipandora.8.go.id. Kemudian kita klik ini, kita masuk ke Simba, kita klik peringatan dini bencana. Di sini seharusnya kita mengklik informasi titik panas atau hotspot. Namun karena di Kecamatan Karanganyar tidak ada titik panas, jadi kita klik sistem peringatan bahaya kebakaran. Kemudian kita klik potensi tingkat kemudahan penyulutan api. Kita klik data, kemudian kita klik data terbaru hari ini. Kita klik download. Setelah kita klik download, kita harus mengekstraknya, dan hasil ekstrak tersebut kita masukkan ke dalam ArcGIS. Berikut adalah hasil ekstrak dari SAP tingkat kemudahan penyulutan api se-Indonesia. Ini. Setelah kita dapatkan data ini, kita harus melakukan klik sesuai dengan wilayah studi yang kita ambil, yaitu di sini saya menggunakan Kabupaten Karanganyar. Ini adalah SAP tingkat kemudahan penyulutan api dari Kabupaten Karanganyar. Kemudian kita pastikan di sini open attribute tabel. Di sini grid code-nya udah sesuai. Dari 1 sampai 4. Jadi nantinya 1 sampai 4. Kemudian kita melakukan konversi SAP penyulutan api, tingkat potensi kemudahan penyulutan api ke dalam data raster. Kita masuk. Terus polygon to raster. Masukkan ini. Kita value fit-nya grid code. Kita namakan
Kita namakan misalkan potensi kebakaran. Makan saja. Lalu hasil dari pengolahan ini adalah sebagai berikut. Ini adalah data potensi tingkat kemudahan penyulotan api di Kabupaten Karanganyar yang sudah dalam bentuk raster. Kemudian setelah itu kita lakukan weighted overlay. Dengan masuk ke tools weighted overlay, kita masukkan raster dari potensi kebakaran Karanganyar. Kemudian kita masukkan reclass dari sungai. Kita masukkan reclass dari jalan juga. Kita masukkan reclass dari LST atau Land Surface Temperature. Dan kita masukkan reclass dari NBR atau Normalized Bend Ratio. Kemudian di sini kita klik Set Equal Influence. Di sini influence menjadi 20% masing-masing. Kemudian kita bagi menjadi 1 dari 1 sampai 5. Kita beri nama bahaya kebakaran Karanganyar. Kemudian kita klik OK. Hasil dari pengolahan weighted overlay adalah sebagai berikut. Weighted overlay bahaya kebakaran Karanganyar. Jika dilihat semakin merah, maka bahaya kebakarannya semakin tinggi. Di sini terlihat bahwa daerah-daerah yang bukan di pegunungan, yang berada di lahan datar atau di bagian barat dari Kabupaten Karanganyar cenderung memiliki tingkat kebakaran yang lebih besar. Karena air sungai di daerah ini itu cenderung lebih sedikit daripada daerah pegunungan. Di sini daerah pegunungan tingkat kebakarannya rendah karena di sini sangat banyak dikelilingi oleh sungai. Di sini ibaratnya adalah asal-usul dari sungai. Sumber mata air dari sungai, makanya tingkat kebakarannya pun rendah. Selain itu, banyak faktor lain yang mendukung seperti yang tadi, yang jalan juga. Daerah sini cenderung lebih dekat dengan jalan, jadi dia lebih potensi kebakaran lebih tinggi. Juga LST-nya di sini daerah Karanganyar bagian barat yang bukan pegunungan itu memiliki suhu yang lebih tinggi juga. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.